hidup ini nggak usah capek-capek di negara ini, cukup sewain tanah PJT, dapat duit ratusan juta dalam setiap tahun. Pemilik bangunan? Seorang oknum mantan jaksa. Ya, mantan penegak hukum yang kini berdebat soal hukum tanah negara. Lucunya, waktu Deddy Mulyadi datang buat menertibkan, yang terjadi bukan klarifikasi, tapi konfrontasi. Saling tunjuk, saling klaim, saling tinggi suara. Yang satu bawa aturan, yang satu bawa pengalaman. Hasilnya? Ya, debat versi hukum campur ego. Padahal, kalau dipikir-pikir, kalimat menegakkan hukum seharusnya nggak berubah jadi menegakkan bangunan di tanah negara. Dan yang lebih menarik, bangunan itu sudah lama disewakan ke beberapa orang. Artinya, ada pemasukan dari tanah yang bukan miliknya. Pertanyaannya sederhana tapi getir. Kalau rakyat biasa yang bangun di tanah negara, biasanya langsung digusur. Tapi kalau mantan pejabat, biasanya diberi kesempatan klarifikasi dulu. Mungkin karena hukum kita juga butuh waktu buat ngopi dulu sebelum menindak. Deddy Mulyadi datang buat menertibkan lokasi. Mantan jaksa ngotot bertahan. Satu bilang, ini aset negara. Yang lain bilang, saya udah di sini lama. Iya, tapi lama bukan berarti legal. Begitulah, kadang hukum di negeri ini kayak sinetron sore. Semua merasa jadi tokoh utama. Padahal, di atas semua drama itu, tanah negara cuma pengen satu hal, dipakai sesuai aturan, bukan sesuai ego. Dari studio satir penuh empati, saya, narator yang gak punya tanah tapi masih punya logika, pamit. Ingat ya, hukum itu bukan properti pribadi. Jadi kalau masih ngotot nempatin tanah negara, ya siap-siap digusur, bukan disanjung. Hukum ini sungguh sangat miris sekali ya guys. Sepertinya ia ini adalah sosok mantan jaksa, tapi ia tidak tahu aturan negara. Dan saat ini hal itulah yang memang terjadi di Kabupaten Karawang ketika Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menertibkan bangunan liar, namun ada salah seorang bapak-bapak yang menolak jika bangunan dibongkar. Alasannya bapak-bapak tersebut menolak bangunannya dibongkar karena ia merupakan penyewa bangunan tersebut. Ternyata bapak-bapak ini pemilik bangunan liar tersebut, bahkan tidak hanya satu, bapak-bapak ini juga memiliki beberapa bangunan liar lainnya yang ada dalam bentuk ruko dan itu disewakan kepada orang lain dengan harga yang cukup lebih fantastik. Bahkan tembusan puluhan juta per bulannya guys. Hal itu merupakan terungkap ketika Kang Deddy Mulyadi mewawancarai salah satu penyewa bangunan liar yang berada di Karawangan ini. Nah, menurut informasi guys, juga bahwasanya bapak-bapak ini merupakan mantan seorang jaksa. Video perdebatan antara Gubernur dan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan bapak-bapak ini sempat viral di media sosial sehingga mengundang perdebatan dari warganet. Alasan bapak-bapak ini menolak bangunan dibongkar oleh pemerintah karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Apakah memang benar demikian? Untuk informasi selengkapnya, mari kita simak videonya sampai tuntas dan kita juga di sini akan segera mengetahui tentang bagaimanakah alasan dari bapak-bapak ini terkait menolak adanya penggusuran bangunan-bangunan liar yang akan diadakan ataupun akan segera dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat dan juga Pemprov Jabar lainnya. Mari kita simak videonya berikut ini guys. Ini saya kemarin Mau ngobrol dikit. Ngobrol apa? Nih proses pembongkaran kontrakan. Gimana perasaannya setelah ini di belakangnya dirubuhkan? Pertama saya datang saya kaget sekali. Sampai keringetan. Dapat saya dari pagi. Aduh. Di kamari Pak Ustaz dan bisa Ini semua barang-barang yang di belakang dikedepanin ya? Iya, kedepan. Dibongkar belakangnya. Pagi-pagi ya dibongkarnya? Pagi. Nggak ada informasi ya? Aduh, gimana perasaannya teh? Gak usah ditanya lah ya mbak, masih sedih dong.
Happy Ramadan. Ratu Penyet. Coba kan sini, coba berdasar bagaimana? Saya kaget. Dari kosan di bawah ditelepon kunci. Kenapa emang digusur? Waduh. Saya belum make up belum apa langsung balik ke sini. Cece. Sedih ya guys. Digusur. Barang-barangnya dipindahin ke depan. Siapa sebenarnya Manap Zubaidi ini? Beberapa waktu lalu sempat viral karena perdebatan antara Manap Zubaidi ini yang disebut-sebut netizen adalah mantan jaksa berseteru adu mulut bersama Gubernur Jawa Barat yakni KDM. Kita bongkar di sini guys. Menurut berita yang beredar, sosok pria Parubaya ini mendadak menjadi sorotan publik setelah video perdebatan dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi viral karena menolak pembangunan yang berdiri di atas lahan PJT ini dibongkar petugas. Dan yang semakin membuat penasaran publik, beberapa warga menyebut jika Manap Zubaidi ini merupakan mantan jaksa. Belakangan terakhir dibongkar kedoknya oleh KDM Gubernur Jawa Barat karena ketahuan menyewakan lahan PJT kepada pengusaha ataupun warga seharga 70 hingga 90 juta per bulan. Gila nggak tuh Manap? Saat berdebat dengan KDM, Manap Zubaidi terlihat memakai masker putih, batik merah muda, dan topi bertuliskan KKN UBP Karawang. Menurut berita yang beredar, selain mantan jaksa, Manap Zubaidi juga dikabarkan merupakan salah satu pengurus Yayasan Buana Pangkal Perjuangan, salah satu kampus swasta ternama di Karawang. Pantau juga di akun Instagram, Manap Zubaidi merupakan salah seorang pengurus Yayasan Buana Pangkal Perjuangan Karawang periode 2025-2030 yang dilantik pada 27 Agustus 2025 lalu. Sementara dilansir dari Tribun News, Manap Zubaidi ini pernah diberitakan oleh situs berita Liputan 6 pada Desember 2001 dengan judul Akbar siap dijadikan tersangka kasus Bulo. Tidak hanya itu, kemudian judul berita pada Desember 2001 dengan judul Tim Kejagung Pemeriksa B.J. Habibie berangkat ke Jerman. Ada dia di situ ya. Dalam berita tersebut tertulis direncanakan tim yang dipimpin Manap Zubaidi itu akan memeriksa Habibie selama 3 hari di kantor Konsulat Jenderal Kedutaan Besar RI di Jerman. Langkah tersebut terpaksa diambil setelah mantan Menteri Riset dan Teknologi era Orde Baru beberapa kali menolak panggilan Kejaksaan Agung. Adapun kasus tersebut menyangkut dugaan korupsi di Bulog yang merugikan negara Rp 40 miliar rupiah pada awal tahun 2000. Gimana pendapat kalian guys bahwa jejak digital tidak bisa dihilangkan? Ternyata Manap Zubaidi ini sosoknya lumayan terkenal juga ya, beritanya di belakang-belakang itu. Ternyata sosok bapak ini bukan sosok yang mentah-mentah, pengalamannya cukup luas banget ya di dunia perpolitikan dan juga tentang keuangan-keuangan ya. Cukup jago juga bapak ini ya. Siap. Yang datang siapa yang datang? Yang lain aja udah habis semua Pak. Oh siap mendampingi, ini saya udah siapin tim pengacara 20 orang untuk mendampingin. Saya ini hari ini ingin orang Karawang tidak kebanjiran. Kemudian sawah kembali fungsinya menjadi sawah. Nah sekarang orang Karawang kebanjiran, kemudian sawah di sini aja 20 hektar tidak berfungsi karena aliran sungainya tidak ngalir, apa harus dibiarkan? Persoalan orang ada yang mengklaim itu adalah tanah milik pribadi, milik ahli waris. Ya sudah aja nanti di pengadilan saja. Artinya siap mendampingi. Oh siap. Begini, ada itu. Ayo stop bola. Stop handphone kabar Agung Podomoro dari mana saha? Pengusaha Dung. Kenapa, Pak? Punten pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ternyata orang yang kemarin mendebat sengit. Kalau kemarin laut disertifikatkan, sekarang sungai disertifikat. Baju bodas, ikut Sunda bodas. Gimana caranya, coba dipikirkan secara logika. Kita bisa bantu nggak bebasin ini? Bisa. Ya udah di 2026 aja dibebasin. Ya. Pemilik yayasannya siapa? Bu, kenapa bangunnya sampai di tengah sungai? Itu masih dalam sertifikat. Iya, tapi kan ada aturannya. Andai kata pun itu tanahnya tanah pribadi, sepadan sungai kan nggak boleh dibangun. Itu yang apa sih? Mungkin kami kurang paham. IMB-nya ada? Ada. Kok bisa IMB-nya ngasih izin? Ada. Kan harusnya nggak boleh. Izin? Ya, gimana? Jadi untuk bangunan ini memang dari kronologis awalnya ya Pak Gubernur ya. Jadi kami memperoleh tanah itu memang dari awalnya sudah seperti itu. Luas tanahnya ketika beralih kepada kami itu juga tidak ada perubahan. Iya. Jadi adapun sekarang mungkin geser itu karena abrasi dari kondisi Ya, tapi yang alamnya. kesananya jadi korban. Kan kalau banjir airnya ke sana. Di bangunan menjadi menonjol itu karena bangunan ibu kan tidak kena abrasi. Tapi tanah yang di samping bangunan yang tidak ada bangunannya kena abrasi.
Jadi ya itu sekarang jadi bangunannya kelihatan di tengah. Iya. Gitu loh, Bu. Iya. Apa yang kita lakukan Pemprov, Pemda, desa kan bukan kepentingan kita. Karena kan Karawang tuh langganan banjir. Kenapa Karawang langganan banjir? Karena kan daerah resapan airnya sudah nggak ada habis. Oleh industri, oleh bangunan, sungainya menyempit. Nah, kita memang hari ini ingin menormalisasi sungai Bekasi, Karawang, langganan lah ya. Daerah ini dulu mau saya rapikan. Ya paling nanti adalah kita negosiasi. Negosiasi itu artinya kalau bangunannya geser atau pindah, apa yang mesti dilakukan? Kalau ini kan layasan pendidikan, kita pun tidak akan membiarkan ya. Kami sih berharap ya, karena ini bangunan ini masih dipakai, ya, anak-anak masih tinggal di situ, itu asrama taktis, jadi ada kelas khusus taktis gitu ya. Guru-guru juga ada yang tinggal di situ. Harapan kami, harapan awal kami gitu ya, kami masih bisa menggunakan bangunan itu dengan aman. Tapi tadi dengan kebijakan-kebijakan itu, ya kita juga kami kooperatif lah. Cuma solusinya seperti apa? Ya solusinya gini, karena ini kan pertama kalau sudah bersertifikat mau tidak mau kan harus pembebasan. Artinya pemerintah provinsi atau BPWS Kementerian PU harus membebaskan. Kalau yang sudah bersertifikat karena ketentuannya begitu. Nah kemudian ya bangunannya diganti. Solusinya ya paling nanti kalau sudah dibebasin nanti geser aja. Kita bikin mesnya tidak di sepadan sungai. Kan gitu aja. Kita kan ingin tanpa banjir pendidikan tapi berjalan. Ini saya nggak diberitahu ujuk-ujuk dibongkar. Sama siapa? Saya nyewa. Sama lurah dibongkarnya. Sewanya sampai kapan? Sewanya sampai masa bukannya belum habis. Enggak, saya lihat kontraknya. Nggak usah. Merintahkan kan Pak, beritahu saya apa dasarnya? Dasarnya adalah ini ada saluran air. Iya, saya ngerti. Harusnya karena saya nyewa harus diberitahu dong. Yang memberitahukannya harusnya PJT Pak, bukan saya Pak. Bapak harus berkoordinasi dengan PJT. Saya sudah koordinasi. Nah bisa saya nanya aja begini. Memang negara ini begini. Negara memang harus menyelesaikan masalah Pak. Kenapa saluran air disewakan? Saya nggak masalah. Pokoknya saya dari PJT. Iya, artinya PJT juga salah. Bapak ini saya nanya aja juga. Bapak seenaknya Pak. Saya nanya itu. Kalau banjir Saya tahu kalau banjir, tapi ini kan nggak pernah banjir. Oh, nggak pernah banjir. Jadi Bapak pengen banjir. Bapak di sini nggak banjir, di sana banjir Pak. Lah iya, tapi kan caranya di sana kan. Kalau di sana dibuka, di sini harus dibuka. Tahu kalau di sini caranya nggak begini. Oke. Saya nyewa di sini. Ya nanti komplain ke PJT aja. Ini negara Pak. Saya juga negara. Saya harus dilindungi oleh negara. Saya juga melindungi saya rakyat. Saya negara mana? Lo lindungi rakyat dari banjir. Nah saya nggak dilindungi. Banjir. Di sini nggak bisa nyawa 20 hektar Pak. Tapi caranya tidak seperti ini Pak. Itu ada aturannya. Begini, ada IMB-nya? Saya ada IMB saya nanya. IMB memang tidak dipindahin oleh. Oh ya berarti Bapak melanggar aturan. Saya udah minta IMB-nya tapi berarti oleh Pemda tidak dikeluarkan bangunannya melanggar. nah, nggak masalah. Bapak boleh saya menerima hal kalau itu memang itu dipergunakan. Tapi caranya tidak seperti ini. Kalau bangunan tanah PMB bangunan liar bukan? Loh, tapi kan Bangunan liar dia bangun di atas. Ini ada besi saya, milik saya. Loh, boleh saya milik ganti, saya, Pak. milik saya yang di besi. Kenapa ini sampai tidak ada? Iya saya ganti. Pak, membangun bangunan di atas sepadan sungai. Saya tahu. Bapak juga tahu caranya harus menempatkan. Bapak melanggar hukum nggak? Warga negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Warga negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Bapak melanggar hukum nggak kalau Tidak. nanya ada? Karena bangunan liar. Iya. Nggak bisa. Bangunan liar di atas sepadan Tapi sungai. harus. Saya tidak lihat, saya nyewa. Ya berarti komplainnya sama yang punya sewaan. Lah iya, kenapa Bapak saya nanya aja bongkar ini? Demi rakyat, demi tidak banjir. Tahu saya demi rakyat. Bangunan showroom di sana kita bongkar, Pak. Iya, saya tahu. Tapi dia kan diberitahu saya nggak diberitahu. Kita anggaran sekitar kurang lebih sekitar 4 miliar. Ya. Ternyata anu amek-amekan kamari teanya debat jeung Bapak aing Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi aki-aki gini ya anu minimung sesalaman acan eta teh ternyata Haji Manap Jubaidi mafia tanah jarol palingan polontong si kurang ajar teh si eta teh aki-aki nurus tunjung
anu nyewa-nyewakeun tanah teh jelema eta tah sejadoh tah mafia tanah sekali deui ku aing mafia tanah mantan jaksa. Hah? Mafia tanah. 4 bulan, Pak. Tapi kan kalau nggak dikerjain masyarakat yang kena banjir. Nah itu ya. Ya, Pak. Bentar Pak, jaksa dulu Pak. Pak. Siapa? Yang kerjain BBWS. Katanya belum jalan. Kenapa? Kenapa belum jalan? Siap. Siap, Pak. Siap. Salam. Gimana? Ya. Kenapa, Pak? Ini saya nggak diberitahu ujuk-ujuk dibongkar. Sama siapa? Saya nyewa. Sama lurah dibongkarnya. Oh, sama lurah. Wah, lurah memang sama saya disuruh untuk. Lah iya, tapi kan caranya nggak begini, Pak. Harusnya bagaimana? Harusnya saya beritahu sebab saya nyewa di sini. Sewanya sampai kapan? Sewanya sampai masa bukannya belum habis. Enggak, habisnya sewanya kapan? Sampai tahun depan. Saya lihat kontraknya. Nggak usah. Nanti nggak aja, bisa dong, kalau Pak. Bapak. Ya sekarang Bapak merintah untuk lewat alat berat, betul nggak Bang? Iya, betul. Nah, kalau nggak dibongkar nggak bisa lewat, betul nggak Bos? Nah itu ya, itu. Kan kalau begini kan enak. Bos enak nggak coba lihat seperti begini? Gimana coba? Enak nggak lihatnya? Iya, itu. Oh, ini siapa yang ngaruh? Oh, sisa-sisanya. Oh, dulu tuh ngaruh kan sampai itu tuh ya, yang dicat. Ah, tuh, dulu ngaruh sampai yang dicat. Ngaruh udah ngaruhannya diambil lagi. Oh, gitu. Diambil lagi udah nggak punya. Udah nggak pakai. Nah, ini kan kerjaan ini sebentar lagi beres. Ini rapikan. Itu. Ya mau gimana bos? Apa mau alat sendiri? Apa mau pakai ini? Itu kata Pak Gubernur. Karena itu bagaimanapun itu harus dibongkar. Itu salurannya. Ini kan masih secara ya. Saya matangin terbuka. Iya. Kan prosesnya itu mesti enak gitu. Iya. Kalau bongkar ini juga nggak bisa keluar ini. Nah itu nyambung di sana kan. Mesti pekerjaan itu rapi dari dalam. Iya. Besok tambah ini. Oke, ya. Besok masih bisa ngerjakan ini. Iya. Besok selesai kerjakan ini. Bukan matang. Siap. Karena memang itu lebih tinggi kan. Iya lebih tinggi. Iya. Kalau nggak lebih tinggi. Jadi nggak ngalir gini. Ya tadi alhamdulillah. Karena ini kan banyak usulan nih para petani yang sebelah sana, ya, itu. Nah tadi dari SDA provinsi maupun dari BBWS sudah ngecek talang di sana mau diperbaiki supaya apa aliran air ke sini besar bang. Yang di Keraba itu kan ada yang bocor talangnya. Oh, ya. Nah itu tadi udah diukur-ukur akan segera diperbaiki, ya, itu supaya apa air itu nyampe yang diharapkan oleh para petani, gitu bos. Ya enggak? Ya kalau saya sih saran di sana, kalau misalnya bos ini masih pakai, kita gali, siapkan box cover yang 2 meter. Jadi gali, ya udah satu ini cukup, pasang sama beko. Gitu. Ya enggak? Jadi tidak lama-lama keganggunya. Ya. Per 5 meter atau per 10 meter situ ada bak pembagi, takut mampet gitu, hanya rangkang gitu. Kalau harapan Pak Gubernur itu kemarin kalau misalnya pakai unit atasnya itu tutupnya pakai besi, benar gak? Itu apa untuk tujuannya supaya mudah ngontrol itu bang. Jadi perdebatan hangat terkait masalah bangunan-bangunan liar milik PJT yang kali ini sempat disewakan oleh salah satu anggota, bukan anggota nih guys, bapak-bapak yang benar-benar merasa tidak terima karena sebenarnya di sini bapak-bapak tersebut sempat mengaku kalau dirinya adalah seorang penyewa.
Dan akhirnya di sini setelah ditelusuri ternyata bapak-bapak tersebut adalah pemilik tanah yang sempat menyewakan tanah alias mafia tanah. Dan kali ini pemerintah provinsi memandang bahwa bangunan-bangunan tersebut berdiri di atas lahan milik pemerintah, kawasan sepadan sungai ataupun akses jalan utama sehingga harus ditertibkan demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas serta tata ruang kota dan menjaga adanya tekanan sungai yang cukup lebih besar dan terjadinya banjir. Alat berat dan petugas Satpol PP serta kepolisian diterjunkan langsung dalam operasi tersebut. Proses berlangsung cukup mendadak bagi sejumlah pemilik bangunan pun benar-benar terkejut. Sejumlah warga pemilik bangunan menyatakan keberatan. Mereka mengaku sudah menempati lokasi bertahun-tahun merasa kurang mendapat pemberitahuan dan memprotes cara penertiban yang menurut mereka terlalu keras. Pak Deddy menegaskan bahwa dialog terbuka